Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana S2 Institut Agama Islam Kiai Haji Ahmad Sanusi, Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, walaupun mungkin dari sisi waktu sangat terbatas karena harusnya saya hari kemarin masuk di jam seperti biasa jam eh, 19.00 sampai dengan pukul 20.02 lebih 30 menit. Namun karena kebetulan ada giat yang memang bentrok di jadwal itu, saya kemarin minta dialihkan ke hari Minggu. Sekarang hari Minggu, hari Sabtu hari ini. Makanya tadi saya nanya ke Pak Adon, Pak Adon, apakah ada jadwal yang bisa saya masuk untuk ini? Katanya bisa, nanti Pak Nani menyesuaikan. Saya mencoba memanfaatkan waktu karena nanti saya akan coba bantu Anda dengan materi yang terkait dengan penulisan proposal tesis yang harus Anda kuasai. Walaupun sekali lagi Anda harus juga bisa memastikan dari mulai sekarang memiliki rancangan judul penelitian. Saya minta Anda ini semuanya nih, tolong semuanya dicatat, dicatat, dicatat. Anda silahkan menghubungi contoh nih Jul Fahmi ya, Jul, eh, tolong untuk menerima ajuan judul ataupun masalah penelitian dari semua teman-teman Anda. Nanti buatkan di dalam, tidak usah di Word lah, nanti dijaprikan saja ketika sudah ada semua. Ya. Satu orang pilihannya 3 buah pilihan judul. Saya ulangi ya, saya ulangi nih. Bapak Ibu, semua mahasiswa wajib untuk menyampaikan alternatif 3 judul rencana penelitian tesis Anda. Berikan kepada kosmanya, nih ada Kang Jul Fahmi, nanti dia akan memberikan kepada saya setelah dirapihkan dari awal sampai akhir semuanya terkumpul. Saya minta sebelum jam 5 sore nanti sudah dikirimkan dari eh, Kosma atau Kang Jul Fahmi kepada saya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan apakah alternatif dari judul Anda itu tepat atau tidak, kemudian masuk kategori di kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Ya, gitu. Bisa diikuti ya? Baik, Bapak. Oke. Bisa. Saya minta ini tidak susah kok. Ada yang susah ya, nggak ada yang susah. Saya mencoba untuk ini kan sudah direkam ya. Recording. Oke, nanti Anda akan mendapatkan satu buah buku ini yang isinya adalah tentang panduan penulisan tesis. Ya, panduan penulisan tesis ini adalah buku yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan tesis. Mata kuliah Medlit itu adalah hakikatnya operasionalisasi dari penulisan tesis itu sendiri. Jadi kalau tesis itu juntrungannya, ya, di dalamnya itu yang menggerakkannya adalah di metodologi penelitian. Saya mau masuk pada tahapan yang mungkin Anda juga belum banyak memahami tentang ini, makanya saya akan coba mengekspos tulisan ini menjadi sesuatu yang tidak lagi asing untuk dikaji. Kalau bab 1, saya pikir ini tidak perlu dijelaskan ya, karena isinya hanya gambar-gambar biasa, gambaran-gambaran biasa maksudnya. Oke, Bapak Ibu tolong diperhatikan layar ini, karena ini bicara tentang tesis.
Kenapa tesis itu penting dan kenapa mahasiswa harus menulis proposal usulan penelitian tesis. Usulan itu hakikatnya proposal, ya. Oke, usulan penelitian tesis merupakan rencana penelitian yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Maka ketika ngomongin tentang kaidah ilmiah, maka calon peneliti diharuskan membuat usul penelitian tesis untuk diseminarkan. Artinya untuk dipertanggungjawabkan. Apakah judul ini layak untuk lanjut? Apakah Anda siap melaksanakan penelitian itu dengan konsekuensi? Anda harus mengerjakan A, B, C, D, dan lain-lain. Dalam rangka apa seminar ini dilakukan? Dalam rangka mencari masukan saran untuk lebih memperdalam dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Ini nih rumusannya seperti itu. Kenapa kemudian harus diseminarkan? Atau Pak, padahal materi mawe langsung Pak usulan ABT. Ya, catang tuh. Karena yang namanya proposal tesis bisa jadi tidak hanya pada persoalan persoalan substansi tesisnya, tapi hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya seperti ada redaksi, bicara naskah, referensi, itu hal-hal yang berkaitan dengan penulisan laporan tesis. Kemudian, segala sesuatu yang tertuang dalam usulan penelitian tesis masih bersifat sementara. Hati-hati nih, segala yang tertuang di dalam proposal usulan penelitian tesis ini sifatnya masih sementara atau bahasa lainnya tentatif. Sehingga si proposal ini ketika Anda sampaikan bisa diubah, disempurnakan, atau bahkan diganti sesuai dengan rekomendasi dari hasil seminar. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya agar proposal saya tidak ditolak, Pak? Bahkan diusapan contohnya. Bisa tuh, Pak? Gampang. Sesuaikan kaidah metodologi penelitian ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda pastikan Anda memperkuat argumentasi Anda kepada dosen penguji dengan mengatakan bahwa insya Allah saya akan siap melakukan ini dalam waktu 3 bulan, Pak. Wah, itu canggih banget. Pak, 3 bulan sedikit-sedikit amat. 3 bulan itu lama banget. Saya tuh. Ya, tinggal pertanyaannya adalah apakah Anda mau nggak punya waktu untuk menyisihkannya dalam waktu menulis. Ya. Nah, hal ini, kata dia, tergantung pada kesiapan dan kemampuan calon peneliti dalam mempertahankan tulisannya, serta sejauh mana penguasaannya terhadap materi dan yang tertuang dalam usulan penelitian tesis tersebut. Jadi yang namanya UPT, usulan penelitian tesis, hakikatnya adalah cara lembaga untuk memastikan Anda siap untuk menyusun tesis. Nah, secara teknis, penyusunan usulan penelitian tesis berisi semua komponen minimal sistematika penulisan tesis yang dipersyaratkan dengan spasi ganda. Spasi ganda itu berarti 2 ya. Pada kertas ukuran A4. Jadi ukuran kertasnya A4, ininya 2 spasi. Nah, sekarang isi usulan penelitian tesis gimana dong? Ini apa saja yang harus ada dalam sebuah usulan penelitian tesis? Nih, sini ada penjelasannya. Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti harus menentukan judul penelitian yang diformulasikan dari penelitian awal. Nah, berarti rumusan gampangnya adalah mulailah dari melakukan riset awal atau penelitian awal. Kok penelitian awal, Pak? Maksudnya kumaha sih tengarti? Maksudnya Anda harus melakukan studi pendahuluan. Karena dengan melakukan studi pendahuluan ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menggali masalah di dalam eh, di rumusan masalah itu supaya jadi jelas gitu, ya. Ya akan coba bantu dengan menyusun ini. Ini ya.
Oke, insert. Jadi yang harus dilakukan pertama itu adalah Anda harus sudah siap dengan konsep-konsep risetnya. Nih, jadi yang dilakukan pertama kali apa? Penelitian terdahulu dulu. Nah, nih, penelitian terdahulu. Bagaimana cara melakukan penelitian terdahulu? Anda harus melakukan yang namanya 3 hal. 3P disebutnya. Nah, ini 3P itu seperti apa? Ini saya berikan ilustrasinya. Ini. 3P ini intinya adalah pertama apa? People. Sorry. Place dulu deh, place. Hmm. Ya, yang pertama itu adalah ini. Anda harus melakukan yang namanya observasi. Nama lain observasi itu adalah place. Place itu maksudnya tempat. Observasi. Ini yang pertama nih. P yang pertama place. Tempat kan? Oke. Yang kedua, setelah tempat ada P yang kedua. Yaitu adalah people. Kalau people berarti ngomong dengan manusia. People. Berarti di sini adalah wawancara. Kemudian P yang ketiga adalah apa? Paper. Yang disebut paper apa? Kertas. Kalau kertas berarti studi dokumentasi. Nah, ketika bicara 3 hal ini, inilah yang dilakukan oleh seseorang peneliti ketika akan melakukan penelitian. Lakukan dulu apa? Nih, lakukan dulu penelitian terdahulu. Kemudian, lakukan observasi. Observasi kemana? Ke lokasi penelitian. Caranya untuk apa? Untuk menemukan masalah. Pak, yang disebut dengan apa? Melakukan observasi itu apakah hanya sebatas di lembaga pendidikan? Nggak juga. Bisa jadi Anda melakukan risetnya di perpustakaan. Jadi, primary research kalau penelitiannya kualitatif contohnya. Nah, kalau untuk ini, ketika bicara penelitian terdahulu terkait people atau wawancara, di sini sebetulnya kita mencoba untuk menggali apa masalah yang terjadi di lokasi penelitian yang bisa relate dengan masalah awal kita. Tuh. Lalu setelah itu adalah eh, paper. Kalau paper itu artinya mengkaji dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi faktor yang membuat kita akan makin tersadarkan tentang pentingnya contoh persiapan, pentingnya workshop penelitian, contohnya ya, atau yang lain-lainnya. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka Anda tidak punya data. Jangan sekali-kali ketika Anda mau, seperti tadi saya bilang, hari ini harus sudah selesai pengajuan judulnya. Anda tidak melakukan riset dulu, keliru. Jadi gimana dong? Saya berhusnuzon Anda sudah melakukan riset itu. Berarti kalau Anda sudah punya data awal tentang riset ini, gampang ketika nanti menyusun apa? Menyusun proposal tesisnya. Kenapa lama mahasiswa dalam menyusun proposal tesis? Sekali lagi, masalahnya receh juga. Tuh, apa ya? Eh, kenapa nggak bisa kamu nyusun proposal? Kumahanya, tapi kayak ongkos kanggo perjalanan ke sekolahna tebih cenah. Berarti ulah yang anu jauh, teh anu deket. Tapi nu deketnya lain deket hareupeun imah aya sakolah penelitiannya di dinya bisa bari gogoleran gitu penelitian anak nyantek gitu oke gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya penelitiannya itu aneh-aneh. Oh, kayak bener gitu nulis nanti. Padahal salah bisa. Nah itu kan kenapa aneh-aneh? Karena nggak ngerti metodologi penelitian. Gitu. Oke.
Kemudian yang menjadi kendala juga biasanya dalam rangka penyusunan bukan penyusunan, dalam rangka memperbaiki sistem di apa, di lembaga pendidikan, itu orang meneliti juga terkait dengan kebiasaan yang terjadi di sekolah itu. Seperti kalau misalkan di sini kebiasaannya pagi-pagi anak berjajar, kemudian salaman atau membaca doa bareng-bareng atau gimana. Semua itu diuraikan dengan catatan-catatan ilmiah itu. Kak, nanti saya bisa membuatkan contoh. Kalau misalkan, Pak, saya masih bingung nih mau bikin instrumen buat studi pendahuluan teh gimana? Ah, gampang. Saya mau kasih tahu itu sebetulnya. Sebab apa? Nih, saya kasih tahu ya, Pak Ibu. Ketika Anda melakukan research, nih, di sini kan ada nih bahasanya. Susunan kata dalam bentuk tegas, lugas, dan sederhana. Menulis tesis, jangan gunakan kata-kata yang bombastis, puitis, ambigu, non ambigu teh. Ambigu teh dua hal yang tidak mau dipahami satu sama lain. Judul penelitian berisi pernyataan yang secara spesifik mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan. Artinya bahwa judul itu harus mencerminkan atau memperlihatkan adanya hubungan antar konsep dari gejala fenomena yang diteliti. Karakteristik berikut bisa dijadikan pedoman yang penting dalam memilih atau mencari masalah. Nih, penelitiannya itu harus penting dan layak diteliti. Dari mana itu kita ketahui? Nah, kalau di Google kita bisa cari tuh. Itu yang disebut dengan namanya Google Trends, ya. Trendsnya kayak gimana sih sekarang? Nah, saya mau kembali dulu ke sini. Ketika bicara tentang penelitian terdahulu, place, observasi, wawancara, studi dokumentasi. Terus saya di sana ngapain, Pak? Ya, Anda bertanya. Kalau wawancara bertanya tentang apa? Tentang apa saja. Tapi nanti menyangkut pada hal-hal yang dipertanyakan dalam penulisan tesis itu. Nanti kita coba praktekkan deh satu ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah melakukan observasi, kita lakukan wawancara. Wawancara itu apa sih? Ngobrol. Wawancara itu ngobrol. Cuma saat ini orang itu sudah hitung-hitungan. Siapa yang kuat, siapa yang nggak kuat di podcast ya, di ngobrol ini. Ada juga orang yang nggak kuat lah, udah beresan we, beresan aja. Ada bertahan sampai tahunan dan itu bagus. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau di dunia pendidikan saat ini tantangan tersendiri. Berarti kampus harus menyediakan tempat khusus agar kalau ada tamu yang tidak dikenal tapi ada kebutuhan ke lembaga kita bisa santuni dengan menggunakan ya robot ataupun siapapun yang bisa mengendalikan jarak jauh gitu ya. Nah, saya ingin Anda melakukan ini semua untuk memastikan bahwa Anda tidak salah dalam memberikan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan dalam apapun ya. Bentar. Eh, oke teh. Nah, ini. Judul itu penting dan layak diteliti. Tersedianya data dan metode bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendidik tertentu sesuai dengan ketentuan program studi dan kondisi mahasiswa yang bersangkutan. Yang keempat, sesuai dengan kemampuan dan minat serta bidang kajian yang diteliti atau yang ditekuni. Lalu yang kelima, potensial bagi pengembangan tindak lanjut. Ini adalah berbicara tentang apa? Rencana apa saja terkait dengan judul ini harus tuntas. Ya. Oke, nih lihat Bapak Ibu. Judul terdiri minimum 3 variabel untuk penelitian kuantitatif. Usulan penelitian tesis memuat hal-hal sebagai berikut. Oke, kita mau jelaskan dulu hal-hal pentingnya. Dari sisi research, Bapak Ibu, yang namanya penelitian, dilihat dari eh, variabelnya, itu kita bisa mengukur penelitian itu dari 3 hal. Ya. Penelitian atau research.
Oke. Nah, ini tuh mengandung apa saja? Ibu, kita sambil memvisualisasi saja ya. Ini kita lihat ada 3 bagian yang kita bisa tahu arah kebijakan apa dari setiap, eee, apa yang kita pelajari sekarang di sini. Oke, nih, ya. Penelitian itu, research ya, kalau dilihat untuk penelitian tesis kita bagi menjadi 3 saja dulu. Ada yang sifatnya ini kuantitatif, kita mulai dulu aja dari kuantitatif, ya. Yang kedua itu adalah kualitatif, nih, kualitatif. Satu lagi ada namanya mixed method atau penelitian campuran. Oke, mixed method, atau campuran. Dua. Ini semua, Bapak Ibu, memiliki konsekuensi masing-masing. Saya ingin memperlihatkan sebuah contoh untuk research kuantitatif. Kuantitatif itu ya, Pak, Bu, kalau dilihat dari sisi banyaknya jenis ya, saya jelaskan banyak jenis, kita akan bagi menjadi beberapa. Nih, paling tidak dibagi 4 ya, dibagi 4. Yang pertama kuantitatif itu ada yang asosiatif. Oke, asosiatif, kuantitatif asosiatif. Kemudian yang kedua ada yang bersifat, oh sorry, sebelum asosiatif ada juga dulu deskriptif. Deskriptif, asosiatif, lalu ada apa lagi? Asosiatif, kemudian deskriptif, ada lagi yang komparatif. Asosiatif, deskriptif, kualitatif. Ada yang kausal. Kausal itu hubungan sebab akibat ya, tapi kita tidak masukkan dulu ke sini deh. Kalau kualitatif jenisnya banyak. Ada fenomenologi, ada etnografi, ada studi kasus, ada lagi apa? Library research dan seterusnya. Tuh. Nah, berarti ketika kita menuliskan jenis apa penelitian kita, kita harus bisa dong ngejawab. Mau apa penelitian kuantitatif? Ayo kita bahas sih. Ada mau kualitatif? Ayo orang bahas. Nu ulah teh, nu ulah teh. Kualitatif ente, kuantitatif ente. Teu naon, ente mau belajar bari teu ngarti. Nah, itu kan repot. Nih, sementara di dalam buku pedoman ini disebutkan ini bahwa ketika berbicara apa posisi apa sebelum itu ini usulan penelitian tesis itu harus terdiri dari apa saja. Di sini disebutkan pertama harus ada latar belakang masalah. Setiap penulisan pasti ada latar belakang masalah. Karena latar belakang masalah inilah kemudian kita bisa mengetahui, kenapa sih orang itu mau meneliti tentang itu? Kenapa sih orang itu kok mau dia menjelaskan tentang hal tersebut? Apakah ini sudah ada yang meneliti atau tidak dan lain-lain. Gitu. Dan pada akhirnya semua kita akan bertanya-tanya, apakah latar belakang yang dia tulis sudah benar? Benar secara regulasi, benar secara substansi, gitu. Ya. Tuh. Tujuan dari paling mendasar dari latar belakang atau research background dalam sebuah tulisan ilmiah adalah menarik perhatian pembaca sekaligus menyediakan informasi yang dasar yang terkait dan relevan tentang studi atau riset yang telah dikerjakan.
Nanti ada pekerjaan lagi yang lain, seperti Anda harus mencari artikel minimal 10 untuk variabel X, 10 untuk variabel Y, 10 untuk variabel X, Y, Z. Kalau misalkan 3 variabel. Berarti sebelum kayak ngetik nanaon, orang kudu neangan lah. Sudah mencari dulu bahan-bahan. Jadi jangan sampai kejadian pada saat orang nyen imah, oke, sarua keur neangan bahan. Atau jadi lila imah teh beresna. Tidak proporsional. Gitu. Oke, tutup sementara nih, untuk sementara. Ini nanti kita akan lanjutkan, saya akan buat video khusus. Ya, kalau Anda berkenan mengikuti, bisa apa saja tahapannya dan lain-lainnya itu bisa kita pelajari. Sekali lagi, tesis tidak ada yang mudah. Semuanya ada yang mudah dikerjakan. Lamun dikerjakan, insya Allah beres. Dengarti, teu naon. Dan kege bakal ngerti sorangan. Ya, ulah ketika omongan kita bilang, aduh, kurang ngerti-ngerti kumahanya carana. Ah, geus eta keluar, meh maneh tidak merasa bersalah. Siga nu nya teh kalimat teh. Maneh keluar we di kampus teu kudu kuliah, pasti maneh bakal senang. Nya lamun senang, namun teu nipu. Tuh. Oke, sebelum dilanjut dulu ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sudah jam 14.30 masalahnya nih. Hmm? Gimana? Halo, halo, halo. Ada pokoknya gini aja. Zulfahmi, saya minta hari ini kumpulkan dari semua mahasiswa minimal 3 alternatif rumus, 3 alternatif judul untuk riset. Bener jeung salah, kayak heula. Gampang, kerjakan ya heula. Ya. Saya pikir saya mau pamit dulu untuk hari ini. Nanti linknya nanti saya akan sebarkan di grup Anda untuk dipelajari. Mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda nanti menyelesaikan tesis Anda. Ya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.